Dan saya baca dari Wahyu 17 ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, bahasa Inggrisnya, mereka memiliki satu pikiran. Raja-raja ini memiliki one mind, satu pikiran. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka akan berperang melawan anak domba. Raja-raja ini akan berperang melawan anak domba. 10 raja adalah 10 jari-jari kaki di patung Daniel. Tidak ada perbedaan di situ. Karena 10 jari-jari kaki patung Daniel adalah berbicara tentang 2 blok bangsa-bangsa. Amin. Anda mengerti itu? Ketika Nabi sudah mengatakan 2 blok bangsa-bangsa itu, yang satu adalah blok barat, yang satu adalah blok timur, dan blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, blok timur dipimpin oleh Rusia, Uni Soviet waktu itu, blok barat dipimpin oleh Eisenhower, dan blok timur dipimpin oleh Nikita Khrushchev. Eisenhower, Nikita Khrushchev. 2 mineral yang tidak bisa disatukan. Itulah sebabnya 2 kaki patung Daniel dari tanah liat dan dari besi, 2 mineral yang tak bisa disatukan. Tapi coba disatukan. Tapi yang tidak bisa menyatu. Makanya 2 blok ini sama-sama berada di bawah asuhan PBB. Dalam bahasa Rusia, Eisenhower artinya adalah besi. Dalam bahasa Rusia, Khrushchev artinya adalah tanah liat. 2 mineral yang mencoba digabungkan tapi tidak bisa digabungkan. Itulah 2 kaki patung Daniel. Udah ngerti? Sekarang saya turunkan dari kaki ke 10 jari. Amin. Itulah 2 mineral di kaki Daniel, dan kemudian ketika Nikita Khrushchev membuka sepatunya di sidang PBB, kalau tidak salah tahun 1959, ya kan? Anda bisa cek di internet kapan dia membuka sepatunya di sidang PBB dengan marah membentakkan ke meja. Amin. Seluruh dunia menonton, seluruh dunia membaca berita itu, tapi hanya ada William Branham yang memiliki pikiran spiritual, yang menangkap peristiwa itu, amin, dan membawanya ke kitab Daniel. Haleluya, glory, praise the Lord. Dan ketika sepatunya Khrushchev dibuka, maka itu memperlihatkan jari-jari kaki. Dan Nabi langsung mengatakan, kita berada di zaman 10 jari kaki patung Daniel. Ada amin? Dan kedua kaki patung Daniel itu adalah kekaisaran Romawi. Haleluya. Ngerti? Dan 10 jari kaki itu yang dilihat oleh Daniel, Yohanes tidak melihat jari-jari kaki. Yohanes melihat seperti yang dilihat oleh Daniel di Daniel pasal 7, yaitulah bangsa yang keempat, yang adalah kekaisaran Romawi dengan 10 tanduknya. Yohanes melihat 10 tanduk, 10 jari-jari, 2 blok bangsa-bangsa. Para diktator tampil di situ. Dan mereka memberikan kekuasaan, memiliki satu pikiran bersama dengan binatang itu. Binatang adalah Romawi. Amin. Romawi, kekaisaran yang kemudian menjadi gereja, kepausan. Dari kekaisaran menjadi gereja. Dan mereka berperang melawan anak domba. Haleluya.
Dan ini adalah sebuah nubuatan di masa yang akan datang, di mana anak domba tampil. Karena ketika Anda berbicara anak domba, itulah menunjuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Tapi ketika Anda membawa anak domba ini ke 2000 tahun yang lalu, maka Anda tidak akan bisa melihat gambarnya. Karena anak domba di sana tidak ada perang dengan siapa-siapa. Justru sebaliknya, dia disiksa, dia dianiaya, kemudian dia disalibkan, dan dia mati. Amin. Tapi di sini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba. Haleluya. Maka Anda harus bisa melihat bahwa inilah sebuah nubuatan profetik. Bahwa tiba waktunya anak domba tampil untuk berperang. Amin. Dan anak domba adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan peperangan jenis apa di mana anak domba akan berperang melawan raja-raja atau bangsa-bangsa ini? Selain perang Harmagedon. Amin. Ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba. Harmagedon. Perang dunia ketiga. Celaka yang ketiga. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Haleluya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Oh, mengalahkan raja-raja, mengalahkan bangsa-bangsa tersebut. Glory. Praise the Lord. Sebab ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Glory. Tidak ada lain oknum yang bisa disebut demikian selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada raja yang lain, kalau ada Tuhan yang lain, maka raja ini harus bertempur dulu untuk bisa menjadikan akulah raja di atas segala raja. Tapi tidak ada ayat yang mendukung hal itu. Sehingga Anda bisa melihat hanya ada satu raja, hanya ada satu Tuhan. Praise the Lord. Hanya ada satu bumi, amin. Dan semua manusia dan makhluk hidup diam di bumi. Jadi bagaimana mungkin ada Tuhan yang lain? Amin. Itulah bentuk penyembahan berhala jika ada Tuhan yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Dan anak domba ini berperang melawan raja-raja itu dan mengalahkan raja-raja itu di perang Harmagedon. Haleluya. Dan dunia sedang menuju ke perang Harmagedon. Perang atom, perang nuklir di sana. Oh, brother and sister, sebuah peperangan yang singkat nantinya. Perang Dunia I, 1914 sampai 1918, 4 tahun berjalan. Perang Dunia II, 1939, 1945, 5 tahun, 6 tahun. Betul? Tapi perang Armageddon yang berlangsung dengan cepat. Haleluya. Perang Dunia I masih pakai bayonet sebagian, ya kan? Kemudian baru ditemukan yang namanya mesin brand otomatis, tapi masih terbatas, ya. Tapi kemudian masuk ke Perang Dunia Kedua, mereka sudah menemukan roket, amin, dalam jangkauan yang terbatas, tapi sudah sangat mematikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi perang yang sekarang, brother, melampaui 2 perang yang terdahulu. Daya gempurnya, daya jelajahnya, daya mematikannya jauh berkali-kali lipat lebih hebat. Perang nuklir. Dan anak domba berperang dan anak domba mengalahkan. Dan inilah sebuah misteri tentang celaka ketiga. Maka anak domba harus tampil untuk, haleluya, untuk menyingkapkan misteri ini, karena misteri tentang celaka 3 dan celaka-celaka yang lain berada di bawah meterai yang ke-6. Amin. Dan meterai ke-6 adalah meterai penghakiman Tuhan. Glory. Dan perang Harmagedon adalah sebuah bentuk penghakiman Tuhan, di mana Tuhan akan menuai dengan sabit besarnya. Haleluya. Dan
Anak domba harus menyingkapkan misteri ini. Dan kepada siapa misteri dibukakan selain kepada mempelai wanita? Glory. Adalah untuk supaya mempelai wanita yang diam di bumi, orang-orang yang telah ditebus oleh darah sang anak domba juga 2000 tahun yang lalu tidak akan turut binasa di dalam peperangan tersebut. Amin. Karena yang berperang adalah anak domba, sang penebus. Anak domba yang dulu terlihat sangat lemah lembut, tidak melawan. Amin. Diludahi dia diam, dipukul dia diam, dibantai dia keluh dan diam dan bisu. Terlihat lemah. Sehingga Romawi dan orang-orang religius di zaman itu memperlakukan Yesus Kristus, anak domba Allah, dengan semena-mena, dengan seenaknya saja. Renungkan hal itu. Haleluya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang juga pendendam. Dan dia akan melampiaskan perbuatan mereka yang sudah memperlakukan dirinya sang pencipta dengan semena-mena. Tiba waktunya Tuhan akan melampiaskan murka dan amarahnya. Oh brother, jika Tuhan sabar, jika Tuhan lembut, hampiri dia. Dan jangan provokasi dia, jangan paksa dia untuk menjadi murka. Haleluya. Dan saat ini anak domba sudah tampil membuka meterai-meterai, dia tampil di dalam kelemah lembutannya, di dalam kesederhanaannya.